sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang pemidanaan di dalam tindak pidana medik. Pada bagian ini kita akan melihat pemidanaan di dalam tindak pidana medik ini dalam perspektif teori keadilan bermartabat dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah tentang teori keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat itu adalah sebuah teori yang digagas oleh Profesor Dr. Teguh Prasetyo, SHMSI, seorang akademisi, praktisi hukum, dan juga penulis lebih dari 50 buku hukum. Teori ini sebetulnya muncul sebagai respon terhadap kelemahan sistem hukum yang cenderung formalistik dan seringkali kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta nilai-nilai lokal. Inti dari ajaran teori keadilan bermartabat adalah bahwa hukum harus mengutamakan sisi-sisi kemanusiaan dan keadilan yang substantif, bukan hanya sekedar formalitas hukum. Secara singkat, ciri-ciri khusus pemikiran teoritis dan filsafati dari teori keadilan bermartabat adalah upaya mendekati pikiran Tuhan dengan proses penalaran, berpikir radikal, penggunaan akal budi, karsa dan rasa, serta meletakkan kaedah-kaedah dan azas-azas yuridis dari suatu sistem hukum melampaui hukum positif. Nah, lalu bagaimana pandangan dari teori keadilan bermartabat ini tentang soal pemidanaan? Pemidanaan berdasarkan keadilan bermartabat, demikian tulis Prof. Teguh di dalam bukunya Penologi Berbasis Keadilan Bermartabat pada halaman 66, harus menempatkan pelaku perbuatan pidana bukan hanya sebagai pelaku perbuatan pidana, melainkan juga sebagai manusia atau human offender. Atas pemahaman tersebut, lanjut Prof. Teguh, pemidanaan berdasarkan keadilan bermartabat haruslah merupakan pemidanaan yang mendidik serta memanusiakan pelaku perbuatan pidana. Pemidanaan berdasarkan keadilan bermartabat akan mempertimbangkan bagaimana pelaku perbuatan niat murni dan bukan karena keadaan. Pelaku perbuatan pidana menurut teori determinasi menyatakan orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, si pelaku perbuatan pidana tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan atau treatment untuk rekonsiliasi pelaku. Nah, kembali kepada unsur kelalaian, kealpaan atau kulpa. Kelalaian itu dapat diartikan sebagai tidak memiliki maksud atau keinginan. Pelaku tidak memiliki kehendak bebas karena perbuatannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebagai contoh, seorang dokter spesialis mata saat sedang melakukan operasi katarak, tiba-tiba muncul resiko medis yang tidak dapat diperkirakannya sebelumnya, di mana tekanan darah atau tekanan bola mata pasien meningkat secara drastis sehingga menyebabkan komplikasi dan penglihatan pasien setelah operasi menjadi lebih buruk. Resiko medis ini berada di luar kendali diri si dokter mata. Maka, menurut hemat saya, unsur kelalaian di dalam suatu perbuatan pidana medik itu atau tindak pidana medik itu lebih dekat kepada teori determinasi. Sehingga dalam konteks ini mengacu kepada teori keadilan bermartabat, si dokter
tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Nah, berdasarkan kajian filosofis dan teoritis yang mungkin terlalu panjang untuk dipaparkan di sini, menurut pendapat saya, kita harus membedakan jenis sanksi pidana dalam perkara medis ini berdasarkan delik dengan bentuk kesalahan tertentu. Konkretnya begini, sanksi pidana semisal hukuman mati, penjara, dan kurungan yang dijatuhkan pada tindak pidana umum itu diperuntukkan buat delik-delik yang dilakukan dengan sengaja atau dolus. Sedangkan sanksi tindakan diperuntukkan untuk delik-delik di dalam bidang medis yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan atau kulpa. Adapun tujuan dari sanksi tindakan ini ialah tidak bersifat pembalasan ataupun menderitakan, namun lebih kepada upaya mendidik seperti ditulis oleh Utrecht. Kita bisa baca di dalam rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana kedua tahun 1986 halaman 360. Lalu bagaimana pandangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana Nasional atau KUHP Nasional yang baru akan diberlakukan nanti tahun 2026 terhadap tindak pidana dengan unsur kelalaian, kealpaan, dan pemidanaan? Sebenarnya, gagasan untuk mengeluarkan kelalaian atau kealpaan dari hukum pidana sudah disuarakan banyak pakar hukum pidana. Jeremy Hall misalnya menginginkan agar kealpaan sebaiknya dikeluarkan saja dari hukum pidana. Sementara Bush meragukan tentang patut dipidananya kealpaan. Beliau mempersoalkan apakah kulpa masih seharusnya ada di dalam hukum pidana modern, di mana mengenai kehendak adalah merupakan hal yang fundamental bagi pengertian perbuatan pidana. Ini bisa kita baca di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Aditya Wiguna SHMA yang berjudul Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana halaman 152. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, demikian tutur Dr. Aditya, secara implisit pemikiran demikian telah diterima. Hal ini tampak dalam pasal 36 ayat 2 KUHP Nasional yang berbunyi, perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dari rumusan AKUO, setidaknya terdapat dua catatan penting. Pertama, pada prinsipnya, pidana itu hanya ditujukan pada delik-delik dolus, sementara untuk delik kulpa merupakan perkecualian saja. Yang kedua, adanya frasa dapat yang ditujukan pada delik-delik kulpa itu menunjukkan bahwa pidana bukanlah suatu hal yang imperatif untuk dikenakan pada delik-delik kulpa. Seandainya pun sanksi pidana terpaksa digunakan untuk delik kulpa, maka hendaknya dipilih bentuk sanksi pidana yang tidak bersifat merampas kemerdekaan atau non-kustodial. Nah, menurut hemat saya, jenis sanksi seperti ini, seperti disampaikan oleh Prof. Teguh, dapat berupa pidana kerja sosial atau pidana denda kategorial. Hal ini diperkuat pula dengan pasal 70 ayat 1 huruf O KUHP Nasional yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang terjadi karena kealpaan menjadi alasan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara yang merampas kebebasan pelaku. Bertolak dari uraian di atas, maka berdasarkan teori keadilan bermartabat dan juga didukung oleh KUHP Nasional, seorang dokter yang terbukti melakukan kelalaian ataupun kealpaan dalam memberikan pelayanan kesehatan atau tindakan medis yang kemudian menyebabkan pasien cedera ataupun meninggal dunia tidak semestinya dijatuhkan sanksi pidana penjara. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.